Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Asikin, nomor induk mahasiswa 21040450012 dari kelas BK 4B Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen dan Evaluasi BK. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan evaluasi proses dan evaluasi hasil yang telah saya lakukan pada salah satu cuplikan video pelaksanaan layanan BK klasikal yang dilakukan oleh salah seorang guru BK SMP di Lembang. Langsung saja melangkah pada inti pembahasan video kali ini. Sebelum saya menjelaskan instrumen evaluasi yang saya gunakan, saya akan memaparkan terlebih dahulu tahapan pelaksanaan layanan yang dilakukan oleh konselor dalam video tersebut. Nah, yang pertama adalah konselor membuka layanan tersebut dengan mengucapkan salam dan menanyakan kabar konseli atau siswa-siswa yang mengikuti layanan klasikal pada hari itu. Kemudian juga konselor membangun hubungan baik dengan konseli. Nah, setelah itu konselor menyampaikan topik kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari itu, di mana topiknya adalah menata emosi dan atau mengendalikan diri. Nah, setelah menyampaikan topik, konselor kemudian memperkenalkan permainan teori lalu lintas yang tentunya berkaitan dengan topik yaitu menata emosi dan mengendalikan diri. Kemudian, konselor meminta konseli untuk mempraktekkan permainan teori lalu lintas ini. Nah, setelah melakukan praktek, konselor menyampaikan topik materi layanan, yaitu menata emosi ataupun mengendalikan diri. Setelah menyampaikan materi, konselor membagikan lembar kerja kepada peserta didik dan selanjutnya melanjutkan penyampaian materi, dan setelah semua penyampaian materi selesai disampaikan, konselor menutup proses tahapan layanan klasikal pada hari itu dengan mengucapkan salam. Nah, melangkah pada instrumen evaluasi proses yang saya gunakan seperti yang terlihat pada layar, di mana di sini tertera temanya adalah menata emosi. Kemudian kebetulan dalam video itu kelas yang diberikan layanan klasikal adalah kelas 8 SMP, dan waktu penilaian saya melakukan penilaian pada tanggal 24 Mei 2023. Nah, ada 7 opsi pernyataan yang saya evaluasi. Yang pertama adalah semua tahap pelaksanaan pemberian layanan dilaksanakan dengan baik. Di sini saya hanya memberikan skor 2 karena ada beberapa tahapan yang tidak diperlihatkan atau dilakukan oleh konselor. Yang pertama adalah konselor tidak menanyakan kesiapan konseli apakah dia sudah siap untuk mengikuti pelayanan hari itu atau belum, tetapi konselor hanya langsung menyampaikan topik saja. Kemudian yang kedua adalah konselor tidak menunjukkan melakukan evaluasi proses maupun hasil pada saat melakukan layanan klasikal tersebut. Nah, makanya saya beri skor 2 saja. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu materi yang disampaikan dalam layanan bimbingan dibutuhkan peserta didik, saya beri skor 4 karena memang dilihat saja dari video itu memang siswa-siswa atau konseli di sini memang membutuhkan topik atau materi layanan ini. Kemudian poin ketiga, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan layanan. Saya beri skor 4 juga karena di sini konseli memang aktif pada saat pemberian layanan. Mereka aktif ketika mempraktekkan permainan, mereka aktif juga ketika konselor menyampaikan materi. Kemudian yang keempat adalah
Peserta didik senang mengikuti kegiatan bimbingan yang dilakukan. Saya beri skor 4 juga karena memang sepanjang pemberian layanan di video tersebut saya melihat raut wajah atau ekspresi yang ditampakkan oleh konseli atau siswa-siswa itu menunjukkan kebahagiaan dan semangat untuk mengikuti layanan klasikal pada hari itu. Kemudian yang kelima, kegiatan bimbingan memberikan manfaat bagi peserta didik. Saya beri skor 4 juga karena pada saat melakukan permainan, konseli menyampaikan pesan-pesannya terkait dengan apa yang dia dapatkan setelah melakukan praktek permainan teori lalu lintas itu. Kemudian yang keenam, alokasi waktu dalam pelaksanaan bimbingan mencukupi. Saya kasih skor 4 juga, karena memang jika dilihat dari awal sampai akhir pelaksanaan layanan, konselor tidak terburu-buru tetapi menyelesaikan layanannya sesuai dan tepat pada waktunya. Kemudian yang terakhir, peserta didik melakukan refleksi terkait materi layanan yang diberikan. Saya memberikan skor 2 karena saya tidak melihat konseli melakukan refleksi terhadap materi layanan yang disampaikan oleh konselor. Apakah mungkin karena konselornya tidak memberikan kesempatan atau bagaimana? Makanya saya hanya memberi skor 2. Nah, dari total 7 pernyataan, skornya adalah 24, dan jika dilihat kategori hasilnya itu menunjukkan sangat baik karena berada di rentang angka 24 sampai 28, walaupun memang ada beberapa poin yang kurang bagus. Selanjutnya saya melangkah pada instrumen evaluasi hasil. Nah, seperti yang dilihat di layar, saya tidak mengisi instrumen evaluasi hasil karena sejauh ini yang saya pahami adalah instrumen penilaian hasil ini itu diisi oleh siswa karena kita ingin tahu seberapa paham siswa terkait materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan layanan. Jadi ini fokusnya pada siswa. Jadi saya sebagai pengamat tidak bisa menilai apakah hasilnya sudah sesuai dengan tujuan layanan atau tidak. Karena memang evaluasi hasil itu harus diisi oleh siswa yang mengikuti pelaksanaan layanan klasikal. Nah, dari penjelasan tadi, bisa saya simpulkan bahwa berdasarkan pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang telah dilakukan oleh seorang guru BK dalam video YouTube yang dicantumkan dalam penugasan kali ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan itu sudah berjalan dengan baik. Namun, perlu kita ketahui bahwa beberapa hal memang harus diperbaiki lagi, seperti pada awal pelaksanaan layanan yang semestinya guru BK menanyakan kesediaan siswa untuk mengikuti layanan, tidak dilakukan. Kemudian konselor kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya, curah pendapatnya, maupun mungkin bertanya ketika ada yang tidak dimengerti. Dan juga saya tidak melihat sesi konselor melakukan penilaian proses dan penilaian hasil layanan yang dilakukan. Hanya memberikan lembar kerja saja yang diisi oleh siswa atau konseli yang mengikuti layanan pada hari itu. Nah, baik, mungkin itu saja pemaparan dan penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.